Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisra Persia merobek surat dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah itu kekuasaannya pun terkoyak. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke luar negeri dengan mengirimkan surat kepada raja-raja untuk mengenalkan Islam dan mengajak menganut agama ini. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah setelah perjanjian Hudaibiyah. Raja-raja yang dikirimi surat seperti Heraklius, penguasa Romawi di Syam, Mukaukis di Iskandaria Mesir, Kisra Persia, Munzir bin Sawah, Raja Bahrain, Hauza al-Hanafi, penguasa Yamamah, Raja Oman, Al-Harits al-Hamyari, Raja Yaman, Al-Harits al-Ghasani, pemimpin kaum Ghassan, hingga Najasyi di Habasyah. Sebagai kelaziman surat menyurat resmi negara, Nabi Muhammad membuat cincin stempel sebagai tanda orisinalitas surat itu. Stempel itu berbunyi Muhammad Rasulullah. Para penguasa negara merespon surat Nabi Muhammad beragam sikap. Ada yang menghormati dengan mengirim surat balasan sebagai tanda persahabatan. Ada yang menghina dan ada yang marah dengan membunuh utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan surat itu. Salah satu kisah adalah surat Rasulullah kepada Kisra Persia, Khosrau II bin Hurmuz dari dinasti Sasaniyah sekitar tahun 628 Masehi. Utusan yang mengantar Abdullah bin Husafa As-Sami, Safiur Rahman Al-Mubakfuri. Dalam bukunya Sirah Nabawiyah menceritakan, di masa itu, Kisra Persia sedang berperang dengan Heraklius dari Romawi yang berlangsung 6 tahun. Posisi Persia terdesak karena wilayah pembatasannya dikuasai Romawi. Pikiran Khosrau II sedang kalut menghadapi kekalahan ini. Pamornya kian menurun di mata pasukan dan rakyatnya. Dalam situasi politik seperti itu, Kisra Persia menerima surat dari Nabi Muhammad. Isi surat Nabi itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyuruh Tuhan dengan suruhan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Membaca surat itu, Kisra marah dan merobek-robek surat itu sambil berkata, Hai seorang budak yang hina dari rakyatku, menulis namanya sebelum aku berkuasa. Utusan Nabi pulang ke Madinah dan melaporkan sikap dan perkataan Kisra Persia itu. Mendengar laporan itu, Rasulullah berkata, Allah akan mengoyak kerajaannya. Di istana Persia, setelah merobek surat Nabi, Khosrau II mengirim utusan kepada wali negeri Yaman Badan. Yaman di zaman itu masuk kekuasaan Persia. Dia memerintahkan Badan mengirim utusan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirim utusan untuk menemui orang dari Hijaz itu, lalu bawalah dia kepada aku. Perintah Kisra. Dua utusan wali negeri Yaman mengunjungi Rasulullah di Madinah. Utusan ini dijadwalkan bertemu Nabi esok hari setelah kedatangannya. Ketika utusan ini menghadap, Nabi memberitahukan ada kudeta terhadap Kisra dan raja itu terbunuh. Utusan itu kaget mendengarnya. Apakah Tuhan sadar atas apa yang Anda katakan? Kata utusan itu, sebenarnya kami datang untuk memberi peringatan kepadamu. Sekarang apa Tuhan mau jika kami menulis perkataan Anda dan kami laporkan kepada raja? Katanya. Dengan tenang Nabi menjawab, silakan sampaikanlah hal ini kepadanya, sampaikan juga pesanku kepadanya, bahwa agama dan kekuasaanku akan meluas seperti yang dicapai Kisra, menguasai yang kaya maupun yang miskin. Sampaikan pula kepadanya
apabila Tuan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuan dan mengangkat Tuan sebagai pemimpin bagi kaumnya, sambung Nabi. Kedua utusan itu lalu pulang dan melaporkan pertemuannya dengan Nabi kepada wali negeri Badan. Tak berselang lama, datang utusan dari ibu kota Persia, pengirim surat pemberitahuan bahwa putra mahkota Siruyah yang bergelar Kubat II, Kafa II telah naik tahta, Khosrau II telah mati. Dalam surat itu, Kisra baru Siruyah memerintahkan kepada wali negeri Badan untuk mengawasi Nabi. Awasilah orang yang sudah dikirimi surat oleh ayahku itu, dan jangan menyerangnya sebelum ada perintah dariku. Tentu saja surat dari ibu kota itu mengagetkan Badan dan para pejabatnya. Apa yang terjadi ternyata sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi simpati kepada Nabi dan kelak kemudian masuk ke Islam. Pergantian kekuasaan di Persia terjadi karena kudeta putra mahkota Siruyah kepada ayahnya yang didukung Panglima Peros, Khosrau II. Pamornya makin turun setelah beberapa wilayah dicaplok Romawi. Raja ini juga mengidap halusinasi sehingga dianggap gila. Khosrau II ditangkap dan dipenjara. Putra mahkota naik tahta. Kemudian dan raja diasingkan ke sebuah daerah dalam pengawasan pejabat bernama Maraspon. Saat dalam pengasingan, itulah dirancang pembunuhan Kisra. Itulah Kisra Persia merobek surat Nabi. Begini nasib kekuasaannya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.